Lika-liku ASEAN All-Star menjamu tim raksasa Eropa yang sedang tertidur, Manchester United, sepertinya tak akan ada selesainya. Kali ini soal tiket yang makin hari bukannya makin laku, malah makin sepi peminat. Bahkan nih, yang udah pada beli, kini berbondong-bondong ingin menjualnya lagi dengan berbagai alasan. Dan yang paling mencengangkan, ada yang rela jual rugi demi tiketnya laku. Fenomena ini semakin menunjukkan bahwa pertandingan yang digadang-gadang bakal menghebohkan Asia Tenggara tersebut sebenarnya nggak punya value. Dan tentu saja, semuanya adalah imbas dari AFF yang arogan, nggak peka, bahwa jadwal yang mereka buat itu sangat merugikan banyak negara anggota yang sedang disibukkan dengan misi masing-masing. Dan salah satu yang bikin geram, AFF seringkali seperti memaksa pemain bintang dari berbagai negara buat ikut. Untungnya, Erick Thohir telah menjadi orang pertama yang dengan tegas menolak dan diikuti federasi lain. Meski begitu, sekarang masih ada aja gebrakan dari AFF minta bintang baru. Dan kini pemain Thailand jebolan Akademi Oxford United jadi orang selanjutnya yang diminta. So, inilah berbagai sorotan yang bikin fans geram ke AFF dan menjual tiket ASEAN All-Star. Tak banyak terduga sebelumnya, mereka yang awalnya antusias kini justru menjadi pihak yang paling kecewa. Ya, di awal pengumuman laga ASEAN All-Star melawan Manchester United, euforia memang sempat memuncak. Banyak yang berebut tiket, bahkan beberapa kategori terjual habis, walaupun kategori lain masih sisa puluhan ribu. Tagar dukungan membanjiri media sosial, ini dianggap sebagai laga mimpi para bintang melawan setan merah yang akhirnya terjadi. Tapi sayangnya, mimpi itu cepat berubah jadi rasa kecewa. Satu persatu realita mulai membuka wajah aslinya. Daftar pemain yang diumumkan ternyata jauh dari ekspektasi. Bintang-bintang yang diharapkan turun ke lapangan, layaknya Jay, Teraton Bunmatan, Sergio Aguero, dan banyak lagi pada menolak. Entah karena konflik jadwal atau penolakan federasi. Bukannya membawa semangat, line up yang ada justru menuai cibiran. Dan ketika itu terjadi, efek domino pun mulai terasa. Postingan-postingan jual beli tiket di media sosial mulai dipenuhi postingan baru. Bahkan pada rela nego jual rugi demi bisa terjual kembali. Mulai dari fans Indonesia. Want to buy tiket MU Tour Kuala Lumpur versus ASEAN All-Star? Chat 5 Section 128 ada 3 tiket. 1 tiket 1,3 juta, 3 tiket take all 3,5 juta aja. Gak jadi nonton karena ada mendadak jadwal bentrok dengan kerjaan. Hingga fans Malaysia itu sendiri pun gak mau nonton. Want to buy tiket MU Tour Kuala Lumpur versus ASEAN All-Star? Chat 5 Section 105 ada 2 tiket. 2 tiket normal, price Rp550 Malaysia, tapi aku jual Rp480 lah. 1 ada kolektor tiket. 1 tiket aku jual Rp220 Malaysia. Nak nego pun boleh. Apa-apa boleh PM atau WhatsApp. Masalahnya, bukan cuma 1 atau 2 orang, masih banyak fans mulai menurunkan ekspektasi dan harga tiket mulai rela dipertaruhkan. Beberapa bahkan merasa udah males secara emosional. Mereka datang bukan hanya untuk nonton sepak bola, tapi untuk menyaksikan legenda hidup Manchester United atau menyemangati bintang ASEAN. Tapi saat yang ditunggu-tunggu batal hadir, rasa kecewa pun tak terbendung. Yang paling menyedihkan ini bukan semata soal uang, ini soal perasaan. Kalau kita telusuri lebih dalam, kekecewaan fans ini sebenarnya berakar dari masalah yang jauh lebih besar, yaitu carut-marutnya pengelolaan panitia penyelenggara. AFF sebagai pihak yang berkuasa atas pemanggilan pemain dianggap gagal membaca situasi. Mereka terlalu bernafsu mengejar popularitas instan tanpa mempertimbangkan kesiapan tim, pemain, bahkan fans itu sendiri. Laga ASEAN All-Star versus Manchester United sejatinya bisa menjadi momen bersejarah, sebuah kesempatan langka untuk menunjukkan bahwa sepak bola Asia Tenggara punya daya saing, punya potensi besar. Namun sayangnya, semua itu ternodai oleh serangkaian keputusan yang serampangan. Paksaan terhadap pemain-pemain top untuk bergabung, padahal kompetisi domestik dan agenda negara sedang berjalan.
hanya memperlihatkan satu hal, bahwa AFF lebih mementingkan citra di mata dunia ketimbang membangun fondasi yang kuat untuk sepak bola regional. Contohnya, banyak pemain yang dipanggil justru sedang menjalani masa krusial. Ada Jaitsas yang sedang memperjuangkan kelolosan ke Piala Dunia. Ada pemain Thailand, Niklas Mikkelsen, yang tengah berkompetisi bersama klub Eropa yang jadwalnya padat. Bahkan ada yang baru saja sembuh dari cedera. Memanggil mereka untuk sebuah laga eksibisi, itu jelas bukan keputusan bijak. AFF maksa panggil bintang Thailand jebolan Oxford United. Setelah salah satu pemain Thailand tadi, Niklas Mikkelsen, dilarang pihak klub, AFF gak lama kemudian langsung bereaksi dengan meminta kiriman pemain baru dari Thailand. Pemain yang dimaksud itu ialah Benjamin Davis, bintang 24 tahun milik Uthai Thani, yang bermain di Thailand Premier League. Kabar dipanggilnya Benjamin Davis dikabarkan oleh media Thailand, Idojung, dalam artikel berjudul AFF panggil Ben Davis untuk bertanding dengan Manchester United. Benjamin Davis telah dipanggil ke tim ASEAN All-Star, pertarungan melawan Manchester United. Asosiasi Sepak Bola Thailand mengungkapkan bahwa Benjamin Davis, gelandang tim nasional Thailand dari Uthai Thani FC, telah dipanggil oleh Federasi Sepak Bola ASEAN untuk bergabung dengan tim All-Star ASEAN setelah beberapa pemain mengundurkan diri dari tim. Asosiasi menerima surat resmi dari AFF dan bertindak sebagai mediator dalam menghubungi klub pemain. Awalnya klub Uthai Thani tidak memiliki masalah melepas Benjamin Davis untuk mengikuti kompetisi. Pemanggilan ini membuat tim All-Star ASEAN beranggotakan 3 pemain Thailand, Patiwat Kamai, Peradon Chamratsame, dan Benjamin Davis, tulis laporan media tersebut. Bagi para fans seperti kita cuy, mungkin ini menarik dengan menambah bintang. Namun bagi klub Uthai Thani FC tentu merasa kurang dihormati karena asal panggil pemain. Dan sebagai info aja nih, pemain 24 tahun itu sudah mencatatkan 6 caps untuk Thailand dengan catatan 3 gol. Selain itu, Benjamin Davis pernah menimba ilmu di Inggris bersama Akademi Fulham. Lalu pernah juga pada 2021 hingga 2023, ia dikontrak oleh Oxford United, klub yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Selama di Oxford United, Benjamin Davis banyak menjalani masa peminjaman, yakni ke klub Thailand Port FC. Dan kini, Benjamin Davis bermain untuk klub Thailand, Uthai Thani. Kim Sang-si geram melihat materi skuad. Meski udah ada tambahan pemain terobosan AFF yang mengambil bintang Thailand, tapi secara keseluruhan jelas masih kurang. Tak heran, Kim Sang-sik, pelatih yang ditunjuk memimpin ASEAN All-Stars, akhirnya ikut geram. Beban di pundaknya begitu besar, dituntut meraih hasil terbaik, tetapi dengan skuad yang terus berubah-ubah, minim persiapan, dan dihantui polemik. Itu pun belum tentu semua pemain diizinkan oleh pihak klub. Akan makin banyak klub-klub yang tak mengizinkan pemainnya dipanggil ASEAN All-Star. Media Vietnam pun melaporkan jika pelatih asal Korea itu pusing dan geram melihat berita-berita yang muncul menuliskan para pemain dilarang ikut ASEAN All-Star. Pelatih Kim menerima lebih banyak berita buruk tentang ASEAN All-Star, tulisan artikel bongda.vn. Belum lagi tekanan mental dari fans yang sudah merasa dikhianati. Yang lebih disayangkan lagi, pertandingan ini justru membuat hubungan federasi di Asia Tenggara menjadi tegang. Alih-alih mempererat persaudaraan, malah memperuncing gesekan. Kini, banyak pihak mulai bersuara lantang, meminta AFF untuk lebih mengedepankan konsultasi, transparansi, dan mempertimbangkan kepentingan negara-negara anggota, bukan hanya mengejar sorotan media. Karena jika tidak, maka bukan hanya laga melawan Manchester United yang sepi penonton, tetapi juga masa depan sepak bola ASEAN yang akan terus suram. Kehilangan kepercayaan dari basis terpenting, para fans loh coy. Pada akhirnya pertandingan itu memang tinggal dilaksanakan saja. Namun, tiket masih bertebaran di tangan para fans yang ragu.
Semangat yang dulu menggelora kini terasa dingin. Dan di tengah itu semua, satu pertanyaan besar terus menggema. Untuk siapa sebenarnya pertandingan ini dibuat? Sebab fans Malaysia pun sudah tidak antusias. Malahan kemarin banyak yang lebih memilih untuk mencari tiket gratisan, ya kan?